seluruh dunia itu kemungkinan besar, karena saya tidak bisa memastikan, kemungkinan besar itu memiliki ideologi. Sebuah gambaran ideal tentang bagaimana negara itu harus mengelola relasi-relasi kekuasaan di dalam wilayahnya, bagaimana negara itu harus mengelola relasi ekonomi, dan bagaimana negara itu harus mengelola relasi-relasi sosial di dalam negaranya. Jadi ada 3 stream ya, stream politik, stream sosial, dan stream ekonomi. Dan itu semua berbicara soal relasi. Mengapa berbicara soal relasi? Karena negara ya terdiri dari warga negara. Negara itu kan eksis kalau dia memenuhi 3 syarat ya. Syarat yang pertama adalah wilayah, dia punya wilayah. Kemudian yang kedua dia punya orang yang menghuni wilayah itu. Lalu kemudian orang-orang yang menghuni sebuah wilayah itu mengorganisasikan dirinya dalam sebuah struktur politik yang namanya negara. Jadi itu, oleh karena itu, karena negara itu terdiri dari persons, orang, maka kemudian ya ideologi berbicara tentang relasi, bagaimana negara harus mengelola relasi antar warga negaranya dalam ranah politik, kekuasaan, dalam ranah ekonomi, dan dalam ranah sosial. Nah, itulah kira-kira yang disebut sebagai ideologi. Setiap negara memiliki ideologi ya, atau nilai-nilai dasar yang menjadi atau nilai-nilai yang menjadi dasar bagi metode penyelenggaraan relasi-relasi tadi itu. Misalnya apa? Amerika Serikat memiliki ideologi political liberalism misalnya, atau bagaimana misalnya sistem politik di Amerika yang demokratik sama seperti kita itu ditata dengan menggunakan sistem yang liberal gitulah kira-kira, dan seterusnya. Nah, Indonesia ya seperti doktrin yang seperti kesepakatan awal pendiri negara bangsa ini dan selalu diindoktrinasikan kepada orang Indonesia, Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Sampai tahun 98 ketika Soeharto berkuasa, Pancasila itu wajib menjadi satu-satunya, tidak boleh ada yang lain ya, satu-satunya asas bagi semua organisasi masyarakat, baik itu organisasi sosial maupun organisasi politik yang eksis di Indonesia. Itu namanya asas tunggal Pancasila. Jadi Pancasila itu menjadi asas tunggal satu-satunya. Ya. Satu-satunya. Nah, hari ini misalnya di sini ya ada banyak sekali ya. Misalnya taruhlah partai politik. Setiap partai politik memiliki asas yang berbeda-beda. PKS misalnya asas politiknya adalah Islamisme, political Islam. Gitu. Tapi di sisi yang lain misalnya seperti PDIP misalnya ya asas politiknya adalah nasionalisme sekuler ya. Nah, asas-asas politik itu dimungkinkan untuk berbeda, misalnya antara partai politik satu dengan yang lain, tetapi pada satu titik mereka harus mengakui bahwa Pancasila itu menjadi payung bagi berbagai macam asas-asas yang berbeda itu. Kendati pun misalnya nasionalisme sekuler atau political Islam, tapi pada satu titik mereka harus mengakui secara bersama-sama bahwa Pancasila itu menjadi rumah besar bagi berbagai macam asas dari organisasi-organisasi politik yang eksis di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, ini definisi-definisinya. Ini definisinya ya. Yang pertama adalah definisi dari ideologi maksudnya. Ideologi didefinisikan sebagai serangkaian nilai atau sistem nilai dasar. Jadi dia terdiri dari, karena sistem berarti ya dia berbicara tentang banyak
tentang banyak nilai ya, tentang banyak nilai yang secara bersama-sama itu membangun sebuah sistem, kira-kira gitu, yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup. Jadi dalam konteks ini, ideologi itu adalah sistem nilai dasar, ada banyak nilai lalu secara bersama-sama membentuk sebuah sistem yang intinya sistem nilai itu dipegang dan dipraktekkan sebagai pandangan hidup sebuah bangsa gitu ya. Begitu. Nah, pandangan-pandangan hidup ini menjadi cita-cita ya, menjadi cita-cita dan berfungsi, dan ideologi berfungsi sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, misalnya Indonesia itu punya cita-cita seperti di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, aktif dalam perdamaian dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu cita-citanya. Supaya nanti menuju masyarakat Indonesia yang makmur, adil, sejahtera, dan seterusnya. Itu cita-citanya. Nah, metodenya kalau Anda silim lihat pembukaan, di situ dikatakan berdasarkan satu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, itu metodenya. Jadi cita-cita bangsa Indonesia di internal Indonesia tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu kemudian masyarakat makmur, adil, sejahtera. Dalam konteks luar negeri itu adalah misalnya mendorong perdamaian dunia. Ya. Kita tidak blok-blokan, kita tidak ngeblok Israel, kita tidak ngeblok Iran, whatsoever. Yang kita blok itu adalah, yang kita lakukan itu adalah kita pro pada perdamaian. Itu idealnya ya, idealnya itu bahwa pemerintah misalnya menggunakan sentimen, bukan sentimen ya, dia berselancar di atas isu sentimen anti ini, pro itu untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan agar dia lebih populer ya. Dan yang populis itu lain soal. Tapi seperti yang ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar ya, tujuan kita itu adalah turut serta aktif dalam perdamaian dunia. Itu perdamaian ya tidak zero sum ya. Israel menang berarti Iran hancur, Iran menang berarti Israel hancur. Dalam konteks ini ya, karena apa yang terjadi di Timur Tengah cepat atau lambat akan bergulir ke Indonesia karena dua faktor. Satu faktor minyak, mereka perang, minyak naik, kita sengsara. Yang kedua adalah faktor, tentu saja faktor kedekatan kultural. Ya, dalam konteks ini adalah kedekatan agama. Cepat atau lambat akan sampai. Nah, idealnya ya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan ya, kita pro pada perdamaian, kita pro pada kehidupan. Kehidupan siapa? Ya kehidupan orang Israel, ya kehidupan orang Palestina, ya kehidupan orang Iran, ya kehidupan manusia. Karena sila kedua kita bicara soal internasionalisme, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita nggak bicara soal kemanusiaan Yahudi yang adil dan beradab, kemanusiaan Arab yang adil dan beradab. Ya kemanusiaan itu tunggal satu. Kemanusiaan siapa saja ya. Ya, tapi sekali lagi kita tidak tahu, bisa saja pemerintah berselancar di atas isu anti ini pro itu supaya dia populer di mata sebagian besar rakyat. Ya who knows ya. Tidak ada yang tahu. Oke, lalu kemudian yang definisi yang kedua, definisi yang ketiga, keempat ya Anda bisa baca sendiri ya. Kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Maka kita menyelenggarakan negara untuk mewujudkan cita-cita itu, ya kita bisa bikin sistem ekonomi, kita bikin sistem politik. Sistem ekonomi, sistem politik itu haruslah bersumber kepada Pancasila yang menjadi dasar bagi, menjadi sumber bagi segala sumber hukum yang ada di Indonesia, kira-kira semacam itu. Itu lalu kemudian ini yang lain, ini fungsinya adalah pertama, fungsi ideologi itu adalah to confirm and deepen the identity of the people. Untuk memperkuat dan memperdalam identitas rakyat. Jadi ideologi itu dipakai, Pancasila misalnya dipakai untuk memperkuat identitas rakyat Indonesia dan memperdalam identitas rakyat Indonesia yang secara antagonistik berbeda dengan identitas
rakyat Malaysia, meskipun berbicara dalam rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Berbeda dengan Brunei Darussalam, meskipun berbicara dalam rumpun bahasa yang sama, rumpun bahasa Melayu. Melayu Polinesian, rumpun bahasanya sama, tetapi punya identitas yang berbeda, dan identitas yang berbeda itu diperkuat dan diperdalam oleh ideologi yang namanya Pancasila, kira-kira semacam itu. Kemudian Pancasila juga atau ideologi itu dipakai sebagai alat untuk menjalankan politik kebudayaan, ya. Politik kebudayaan dalam konteks ini adalah rekayasa, ya, bentuk rekayasa dan pengelolaan budaya. Jadi bahwa budaya itu secara alamiah memang setiap orang memiliki tempat tinggal yang berbeda karena mereka tempat tinggalnya beda-beda, berpulau-pulau, di masa lampau tidak saling mengunjungi, jadi kemudian masing-masing berkembang secara organik di tempatnya masing-masing. Jadilah bahasa Bugis membentuk alam berbugis, bahasa Jawa membentuk alam berpikir orang Jawa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena kita adalah negara yang memiliki ideologi Pancasila dan ideologi ini di sila ketiga adalah persatuan Indonesia, dan untuk bersatu maka kita harus mengenal yang lain. Oleh karena itu melalui ideologi Pancasila pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk merekayasa kebudayaan. Apa bentuk rekayasa kebudayaan? Ya, misalnya dengan mengadopsi tata bahasa, ya, sistem bahasa di dalam sistem pendidikan dalam konteks, atau misalnya mendorong rekayasa kebudayaan dalam konteks kesenian. Misalnya, jadi pemerintah mendorong para pelaku seni itu untuk melakukan ekspresi-ekspresi seni dengan membawa aspek-aspek kebudayaan dari, misalnya dilakukan di ibu kota, di Jakarta, ya dia membawa ekspresi-ekspresi seni dari tempat-tempat yang jauh, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sangir Talaut, misalnya dari Rotendau, dan lain sebagainya. Itu fungsi ideologi dan landasan seterusnya. Kira-kira semacam itu. Nah, fungsi yang lain adalah dia menjadi orientasi, ya. Artinya jadi kompas moral. Ideologi itu menjadi kompas. Kalau kamu pergi ke hutan, kamu bingung, ya kamu lihat kompas. Mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Dengan itu kamu bisa tahu arah. Kira-kira semacam itu. Ketika Indonesia mengalami kebingungan apa yang harus dilakukan dalam konteks internasional hari-hari ini, yang penuh, yang konfliktual, ya, penuh dengan konflik, harus merujuk kemana? Apa orientasi dasarnya? Apa kompasnya? Ya kembalilah ke Pancasila, gitulah kira-kira. Pancasila dikatakan dengan jelas kok kemanusiaan silih beradab. Dia tidak memilih manusia mana, ya semua manusia, artinya ya membela kehidupan. Misalnya, apalagi yang dibela keadilan sosial. Ya, gitu-gitu ya. Apalagi yang dibela nilai-nilai apa? Demokrasi, sila keempat, dan seterusnya. Itu fungsi ideologi. Jadi semacam itu ya. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, itulah. Dia menjadi bekal, dan menjadi Pancasila menjadi bekal dan menjadi jalan untuk menemukan identitas. Atau hubungan apa identitasnya sebuah bangsa begitu ya. Bekalnya adalah ideologi. Dalam konteks kita adalah Pancasila, itu yang menjadi bekal ya. Begitu. Nah, apa saja faktor-faktor membentuk ideologi? Ada 3. Yang pertama, dimensi realita. Maksudnya apa? Jadi ya bahwa ideologi itu adalah sesuatu yang real, ya. Tidak dibuat-buat, sesuatu yang real. Pancasila adalah sesuatu yang real, yang nyata, berakar dari masyarakat dan hidup di dalam masyarakat. Bung Karno itu ketika dibuang ke Ende, dia duduk di tepi pantai di bawah pohon sukun yang daunnya itu berjari 5. Di situ kemudian konon katanya dia merumuskan Pancasila, yang menurut dia Pancasila itu adalah hal yang selama ini sudah ada di dalam tiap-tiap bangsa yang ada di Nusantara ini, bangsa Jawa, bangsa Liu,
bangsa apa lagi, Sabu, bangsa Dawan, bangsa Toraja, bangsa Aceh, dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu sudah ada, nilai-nilai tentang ketuhanan, nilai tentang kemanusiaan, nilai tentang keadilan, nilai tentang persatuan, dan nilai tentang kesetaraan, demokrasi, itu sudah ada di dalam masing-masing bangsa. Dia ada dan dia dihidupi oleh masing-masing bangsa, anggota dari bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini, dan menghidupi anggota dari bangsa-bangsa tersebut. Jadi Pancasila itu sesuatu yang real, tidak dibuat-buat oleh Bung Karno. Kemudian cara hidup bangsa-bangsa itu dibuat atau dipikirkan patternnya, polanya, dan kemudian disimpulkan dalam yang disebut sebagai 5. Oleh karena itu dia tidak fabricated, tapi ya memang real ya, bukan dibuat-buat, tapi memang real. Yang kedua adalah dimensi idealisme. Jadi bahwa ideologi dalam konteks ini adalah Pancasila itu memang sesuatu yang ideal, sesuatu yang ideal, dan karena dia adalah yang ideal, dia memberi harapan ya tentang masa depan, dia memberi visi tentang masa depan. Tapi harapan dan visi tentang masa depan ini ya diwujudkan dalam praktek kehidupan bersama sehari-hari. Jadi sudah dilakukan bersama-sama sehari-hari, tetapi itu dimensi realitasnya dia dilakukan dalam praktek kehidupan bersama sehari-hari. Tetapi yang dilakukan dalam praktek kehidupan bersama sehari-hari ini itu tidak hanya berhenti di situ, melainkan juga mengandung hal yang ideal dan visi tentang apa yang akan kita capai di masa mendatang. Ini masih bisa melihat ya? Apakah masih bisa melihat? Halo. Mohon maaf Pak, jadi materinya tidak terlihat di layar. Ini sudah bisa? Ini sudah bisa belum? Halo? Apakah Belum. mendengar? Belum, Pak. Belum, Tapi Pak. Anda bisa. Belum, Pak. Oke, tapi Anda bisa mendengar saya? Mendengar, Pak. Bisa. Cuman nggak bisa melihat. Jadi sejak awal tadi tidak bisa melihat ya? Iya, benar. Sebentar ya. Kalau ini bisa? Bisa, Pak. Oke, ini yang ideologi tadi. Dan ini fungsinya tadi itu. Ini faktor-faktornya. Kita sampai ke faktor yang ketiga. Setelah faktor realitas, faktor idealisme, dan yang ketiga adalah faktor atau dimensi fleksibilitas. Bahwa ideologi itu sebaiknya itu tidak kaku. Karena kita tidak tinggal di masa lampau ketika ideologi itu dibuat. Kita tinggal di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, dan masa depan itu tentu saja dynamic ya. Prone to change itu, selalu berubah ya. Punya kecenderungan untuk berubah. Oleh karena itu, tapi meskipun luas dan mampu merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru, dia tetap bisa relevan tanpa menghilangkan hakikat atau nilai-nilai dasar dari ideologi itu. Pancasila dibuat tahun 1945, betul.
Sekarang sudah sekian puluh tahun kemudian. Pertanyaannya ya supaya Pancasila tetap relevan untuk generasi sekarang, ya dia harus luas, menyesuaikan dengan apa yang terjadi, dengan dinamika sosial, politik, ekonomi yang terjadi pada hari ini. Tetapi di sisi yang lain, dengan dia fleksibel itu bukan berarti dia harus mengubah secara penuh dirinya sendiri. Artinya ada nilai-nilai dasar atau yang disebut sebagai hakikat dari Pancasila itu tetap ada. Jadi mungkin prakteknya berubah, visi, cara menafsirkan dunia berdasarkan Pancasila berubah, dan seterusnya. Di faktornya ada 3. Nah, ini perkembangan perumusan ideologi negara kita sebelum sampai ke Pancasila ya. Pancasila 1 Juni itu yang pertama Muhammad Hatta. Tahun 30-an dia berpikir bahwa tujuan ini masih bisa lihat kan? Halo? Halo? Apakah mendengar? Masih, Pak. Oke. Muhammad Hatta tahun 30 dia berpikir bahwa nanti kalau Indonesia merdeka kita harus memiliki dasar negara itu berdasarkan 4 prinsip. Persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan penjajah, dan kemandirian, ya, self-help atau satyagraha, mandiri. Dia belajar ini dari Mohandas Karamchand Gandhi. Kemudian Tan Malaka. Tan Malaka sebaliknya, dia melihat bahwa Tan Malaka seorang komunis, orang Minangkabau. Nah, dia melihat bahwa komunisme di Indonesia itu sebagai tindakan sosial itu ada di mana-mana. Tidak dapat dihilangkan, karena memang kita hidup secara komunal ya, dalam komun-komun kita sendiri. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu, komunisme itu menjadi sesuatu yang niscaya ada di Indonesia. Di sisi yang lain, sebagian besar masyarakat kita itu adalah beragama Islam. Oleh karena itu, menurut Tan Malaka, sistem komunisme itu harus berdialog, bekerja sama dengan kebudayaan Islam. Nah, dengan pandangan-pandangan Islam. Itu menurut Tan Malaka. Lalu menurut Cokro Aminoto, dia menghendaki adanya sintesis antara Islam, kemudian sosialisme, dan demokrasi. Kira-kira orang-orang yang sempat berpikir tentang ideologi negara. Nah, sampai kemudian Bung Karno melahirkan Pancasila ya pada tanggal 1 Juni 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah Indonesia itu tidak menerima liberalisme sebagai ideologi, sekaligus juga tidak menerima komunisme sebagai ideologi. Mengapa? Nah, ini nanti Anda jawab dengan Anda baca, lalu Anda jawab dengan pikiran Anda sendiri. Jangan pakai ChatGPT karena akan kemungkinan besar akan ketahuan, karena Turnitin-nya kampus sudah ada cara untuk mendeteksi apakah Anda itu ambil dari Gemini atau dari ChatGPT dan seterusnya. Jadi Anda baca saja, kemudian Anda pikirkan menurut Anda, mengapa Indonesia waktu itu tidak mengambil komunisme sebagai ideologi, atau di sisi yang lain mengambil liberalisme sebagai ideologi. Mengapa? Itu jawablah dan buatlah esai. Jawabannya berupa esai. Lalu Anda kumpulkan di mku.unika.ac.id yang pertemuan ke-12 yang tanggal 17. Kapan paling lambat? Waktunya lama. Paling lambat itu hari Jumat pukul 23.59. Nanti ada cek lagi ya, saya lupa. Tapi kemungkinan hari Jumat pukul 23.59. Jadi tidak ada alasan untuk terlambat. Terlambat nggak saya nilai. Terlambat 1 menit ya tidak saya nilai karena kebangetan, karena waktunya lama ya. Sekarang ada apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 3,5 hari lah kira-kira. Gitu. Itu nanti Anda jawab dan kemudian Anda kumpulkan. Begitu. Oke, selesai. Cepat kan, setengah jam.
Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan adalah pertemuan terakhir. Dan silakan presensi. Jangan lupa. Terima kasih. Selamat siang.